Ya, bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta memang terus bergerak secara dinamis. Nama-nama para penantang gubernur petahana juga muncul tenggelam silih berganti. Lalu bagaimanakah konstelasi dan juga persaingan para bakal calon di bulan Agustus atau 1 bulan jelang pendaftaran resmi calon gubernur DKI Jakarta? Kami sudah bersama dengan Henry Satrio, saat ini Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi. Bang Henry, selamat datang di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Kita membahas mengenai Pilkada DKI Jakarta dan Kedai Kopi sendiri baru melakukan survei beberapa waktu terakhir. Sebelum kita akan bedah lebih dalam lagi survei Anda mengenai dinamika Pilkada DKI Jakarta, apa yang temuan atau dinamika yang paling menarik untuk dibahas dari survei Anda? Betul sekali, masih lama perjalanan. Kalau kita mengacu kepada 2012, justru perubahan-perubahan terjadi di ujung-ujung. Sekarang ini Jakarta memiliki seorang gubernur yang revolusioner, bagus, melakukan banyak hal, tapi ternyata belum cukup banyak menyita perhatian dan menyita kesukaan publik Jakarta. Ternyata belum banyak menyita masih ada, kesukaan tuh ya? jadi masih ada yang belum puas juga. Ada yang puas, ada yang belum puas. Sehingga dinamika ini membuat beberapa pendapat untuk memunculkan calon-calon baru di Jakarta. Oke, itu yang menarik tuh ya. Sosok Basuki Cahayapurnama baik, tapi nampaknya warga Jakarta ingin mencoba memilih sosok yang lebih baik lagi. Ada kejutan-kejutan menarik nggak, Bang? Seperti biasa, Jakarta selalu menampilkan kejutan. 2012 lalu semuanya menyangka PDIP akan ke Fauji Bowo. Tapi di ujung-ujung PDIP mengeluarkan titah kepada Jokowi untuk bersama Ahok maju Jakarta dan akhirnya menang. Saat ini masih 1 bulan, kita tunggu. Dinamikanya masih berjalan. Oke, kita akan mulai membedah bagaimana survei dari Kedai Kopi terkait banyak sekali poin-poin. Kita yang pertama dulu, Bang Henry. Kita bicara mengenai perbandingan hasil survei elektabilitas Februari 2016 dan Agustus 2016. Kalau kita membaca bagan-bagan yang sudah Anda buat, apa yang kemudian bisa disimpulkan? Apa yang dinamika-dinamika yang dulu tidak ada, sekarang ada, atau siapa yang kemudian bergerak secara dinamis lebih besar gitu? Nampaknya memang masyarakat Jakarta akan memilih sosok yang benar-benar sudah firm maju. Begitu sosok ini menghilang atau menyatakan mundur, maka dia akan hilang. Siapa misalnya? Ridwan Kamil, lihat. Pada saat Februari 16%. Tapi begitu dia menyatakan saya tidak ingin maju, setelah dipanggil Pak Jokowi, hanya 0,5%. Pak Anies Baswedan juga begitu. Baru muncul dia, karena dipecatnya ini yang menariknya adalah pada saat kita tanya dengan pertanyaan terbuka, ada 2 mantan menteri kabinet kerja yang masuk. Ada Menko Rizal Ramli, Menko Rizal Ramli dan Pak Anies Baswedan. Mari kita soroti Pak Sandi Uno. Waktu itu hanya 0,5%, tapi begitu beliau Februari, menyatakan Bang, ya? Februari, begitu beliau menyatakan maju, naik walaupun perlahan. Ibu Risma, waktu itu 5,8%. Belum banyak dibicarakan lah masih Februari. gosip-gosip. Sekarang sudah mulai dibicarakan, naik 23,75%. Nah, Pak Basuki Cahayapurnama ini membuka semua misteri kenapa hingga saat ini beliau belum menyampaikan siapa wakilnya. Stagnan di angka ini. Di angka 44%. Kita sebutnya di bawah 50% plus 1. Syarat minimal menang sebagai gubernur Jakarta 50% plus 1. Syarat minimal adalah 50% ya, Bang. Tapi ini menurut Anda sudah menuju ke arah yang lebih baik atau justru ini akan ada trennya justru lebih menurun menurut Anda? Kalau melihat trennya, maka dia akan tetap berhenti di sini. Di angka 44, 47, 44, Diperkirakan 43. akan stagnan di angka 45%. Akan stagnan di sana. Itulah kenapa Pak Basuki Cahayapurnama mati-matian melobi PDIP. Alasannya 2. Yang pertama, PDIP merupakan partai politik yang memiliki loyalis tertinggi di Jakarta, 70%. Jadi artinya apa? Ahok juga paham siapapun yang didukung oleh PDIP akan menjadi lawan berat dia. Karena dia punya tabungan 70% dari loyalis. Nah, yang kedua adalah siapapun nanti yang diusung oleh PDIP bisa merubah konstelasi politik. Nah, Ahok sampai saat ini kan posisinya di pangku mati. Dengan tiga partai politik yang mendukungnya, dia tahu dia belum cukup. Karena elektabilitasnya hanya sebatas ini. Dia butuh bantuan PDIP untuk memboosting elektabilitas dia menjadi 50% satu untuk menjadi gubernur. Dan juga untuk menyingkirkan
lawan-lawan yang ada potensial. Lawan-lawannya. Salah satunya adalah Tri Risma hari ini yang dianggap sebagai lawan potensial. Betul Tapi sekali. kalau kita bicara mengenai ini kan dinamika Pilkada DKI Jakarta kan menarik sekali, Bang. Dulu kita kenal ada orang-orang seperti Adaksa Daud, Ya. Yusril Iza Mahendra, beberapa calon lainnya sudah gerilya, sudah belusukan kemana-mana untuk meraih kapitalisasi politik. Tapi kok namanya begitu menghilang sekarang? Ya, karena Semakin hari memang semakin menghilang. tidak dijaga namanya. Seorang Buas misalnya, Iya. dia disebut oleh beberapa elit-elit politik, namanya naik. Seorang Riza Ramli, saya juga nih kaget juga, dia belum ada pergerakan apa-apa, mungkin masyarakat Jakarta juga terkesima dengan kepretannya. Iya. Dan ingat juga Budi, beliau dicopot dari jabatannya oleh Pak Jokowi pada saat head to head melawan Ahok Iya, betul. tentang reklamasi. Isunya sensitif dan Pantai mungkin Gili. ada sisi-sisi melodramatik yang membuat nama Riza Jelas. Ramli menjadi lebih Karakter Riza Ramli yang tegas, berani, merakyat, pintar, mungkin disukai. Sama seperti Buas. Jadi kalau kita lihat, Risma, Ahok, Riza Ramli, dan Buas, karakternya mirip-mirip. Oke, nanti Anda juga salah satu poin survei Anda juga bisa mengkatalisasi itu ya, bagaimana karakter-karakter calon lawan Ahok. Tapi yang menarik adalah Sandi Uno, Bang. Ini satu-satunya orang yang sudah secara resmi dicalonkan oleh Partai Gerindra, tapi kenapa kemudian disparitasnya kalau kita lihat 43 ke angka 3,75 ini jauh sekali seperti jurang. Karena dia begini. salah satu calon yang sudah paling resmi. Walaupun Buas, Riza Ramli belum pernah bergerak, tapi mereka punya tabungan popularitas. Oke. Sandi Uno memang punya tabungan popularitas sebagai pengusaha. Ya. Segmented sekali yang mengenal Sandi Uno. Ya. Sehingga dia membutuhkan segala daya upaya untuk menaikkan popularitas dia. Meskipun dan setiap hari mengubah belusukan menjadi tuh, Bang, ya. elektabilitas. Ini bagus loh. Kalau kita atur Ya, 3,75%, nanti kita lihat head to head melawan Ahok. Dia sudah cukup mampu melonjak jauh. Hanya sekarang kan masyarakat menunggu. Kenapa sekarang begini? Kenapa dia akhirnya tertahan juga? Oke. Kita ingat Pak Prabowo waktu itu mengusung dia sebagai gubernur, beberapa hari kemudian nomor 2 juga nggak apa-apa. Nah kembali, masyarakat Jakarta bingung, ini orang mau maju gubernur atau wakil gubernur? Itu ada pengaruhnya juga tuh, Bang. Sangat berpengaruh. Warga Jakarta ujung-ujungnya menunggu, siapa kira-kira yang benar-benar maju? Jika misalnya PD Perjuangan akhirnya mendukung Basuki Cahayapurnama, berarti nama Risma akan hilang pastinya. Kemungkinan besar akan hilang atau mungkin cari kendaraan lain, seberapa besar Risma kemudian? Hingga saat ini malah Ibu Risma nggak mau maju ke Jakarta kan. Jadi kalau misalnya PDIP mengusung Ahok, saya rasa 90% hilang namanya. Kecuali ada partai politik lain yang meminang beliau dan beliau mau. Tapi kecil sekali Karena kelihatannya. harus melawan Presiden Jokowi dan Megawati Soekarno Putri Ya, yang dua-duanya tidak mengendorse pastinya. Betul, betul. Kalau kita melihat dari nama-nama lain, siapa yang kemudian kalau misalnya Risma menghilang, kalau kita lihat agak semakin hari PD Perjuangan semakin akrab, semakin dekat dengan Gubernur Ahok. Berarti kemudian nama Risma bisa saja kita hilangkan. Apa yang kemudian bisa menjadi challenger bagi Ahok nih dari nama-nama yang kemudian terlibat di sini? Atau mungkin saja akan muncul nama-nama baru? Kemunculan nama-nama baru mungkin saja. Tapi memang yang sekarang terjadi bila Risma tidak ada, maka hanya tinggal Sandi, Riza Ramli, dan Buas. Nanti kalau Itu yang kita paling lihat, potensial tuh, Bang, ya? kalau kita lihat dari head to head kemudian dari data pergerakan, nampaknya Riza Ramli dan Buas juga patut diperhitungkan. Baik, oke, kita lihat slide berikutnya. Ini popularitas dan akseptabilitas. Anda bisa apa yang kemudian kita bisa rekam dari bedanya sama elektabilitas apa kemudian, Bang? Gini, kalau suka ini dari yang kenal Basuki Cahayapurnama, ya, dari yang kenal Basuki Cahayapurnama 99,2%, yang suka sama beliau hanya 71,8%. Oke. Gitu. Jadi ada disparitas yang cukup jauh. Yang kenal Budi Waseso 39,8%, tapi dari yang kenal ini 60,4% suka Budi Waseso. Oke. Gitu. Jadi dia punya tabungan suara nih. Riza Ramli gitu juga, 52,4% yang kenal beliau. Ya dari 52,4% yang kenal 49,8%. Iya. Yang canggih yang ini. Risma. Itu. Yang kenal 81,4%. Yang Dari suka? 81,4% yang kenal, yang suka ini 82,7%. Jauh mengungguli Ahok. Jadi setia sekali pemilih Risma. Iya. Jika nanti Risma akan Iya. maju melawan Ahok, maka akan setia sekali. Tidak Betul. akan ada disparitas. Ahok kan masih deg-degan lihat. Iya. Wah jauh sekali, hampir 30%. Kayak seperti tadi Anda bilang, lobby mati-matian PD Perjuangan supaya Betul, menghilangkan supaya dia nama menghilangkan Risma, deg-degan kita itu. hilangkan gitu kan. Oke Bang Henry, kita akan coba lihat data yang lain. Kalau kita lihat nih, peluang tokoh lain mengalahkan petahana. Ini tokoh lain Bang, Ya. berpeluang 74%. Iya. Padahal kalau Ini kita lihat, mengagetkan, ini mengagetkan. apa kemudian data yang Anda bisa jelaskan ini? 74% orang
mampu melawan Ahok. Ya, sementara selama ini kita lihat Ahok sangat merajai semua survei. Gini, yang pertama sejarahnya Budi, di Jakarta sejak pemilu langsung ya belum pernah ada incumbent 2 periode. Itu. Dan terus kemudian yang kedua, jangan lupa sekarang kondisinya 0-0. Belum pernah ada satupun dari calon-calon gubernur kita yang pernah menang jadi gubernur Jakarta. Bahkan Ahok. Termasuk Ahok. Karena waktu itu kan Ahok nebeng Pak Jokowi jadi wakil. Jadi semuanya sama. Jadi pada saat masyarakat Jakarta ditanya kira-kira apakah orang lain bisa mengalahkan petahana, mereka jawab berpeluang 74%. Jadi artinya apa? Masyarakat Jakarta ingin juga memberikan kesempatan pada tokoh-tokoh lain untuk memimpin Jakarta. Tapi termasuk Ahok juga. Tapi kenapa kemudian survei Ahok tadi Anda katakan rata-rata sekitar 40% dan ini terus bertahan dari waktu ke waktu. Kenapa kemudian ini angka yang tidak kecil juga, Bung Henry? Tidak kecil tapi belum mencapai 50% plus 1 tadi. Itu yang bahaya. Nah, Pak Foke waktu itu lebih tinggi dari Jokowi. Tapi perlahan-lahan turun juga. Nah, jarak waktu dari sekarang kan sampai pendaftaran 23 September tutup. Dari 23 September sampai Februari itu masih banyak sekali. Nah, masyarakat Jakarta tidak melihat dukungan kepada Ahok bertambah. Segitu-gitu aja. Dan kemudian masyarakat kan mulai memilah mana yang program Pak Ahok, mana yang program Jokowi. Mana yang program Fauji Bowo, mana yang program Ahok beneran. Nah ini yang semakin cerdas dipilah-pilah. Dan mungkin orang menunggu siapa calon-calon yang kurang lebih bisa berkompeten atau punya kualifikasi yang paling tidak selevel dengan Ahok. Selama ini belum ada. Dan masyarakat Jakarta menunggu. Ya lagi-lagi nih Budi, Ahok ini gubernur yang baik. Tapi buat warga Jakarta belum cukup. Warga Jakarta pengen lebih jauh. Seberapa belum cukup? Kalau kita melihat di karakter kandidat yang dapat mengalahkan petahana. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa selama ini Ahok belum ada tandingannya karena memang lawan-lawannya belum punya kualifikasi yang malu-malu pertama. Malu-malu. Kalau sudah deklarasi mungkin akan lebih tinggi. Akan berbeda. Oke, kalau segi kualifikasi Bang, menurut Anda apa yang kemudian kelemahan-kelemahan yang terdapat dari lawan-lawan Ahok selama ini yang sudah menantang Ahok? Selain malu-malu, warga Jakarta tidak pernah mendengar dari lawan Ahok apa sih sebetulnya program-program mereka untuk menandingi Ahok. Yang paling penting adalah warga Jakarta itu ada 2, tidak dikurangi kenyamanannya. Jadi kalau kita tarik lagi 2012 ada gubernur yang menyatakan ayo kita sama-sama jalan kaki. Nah itu yang susah. Kenapa? Karena kenyamanan yang sudah ada dikurangi, kalah dia. Nggak mau dia. Tapi warga Jakarta juga nggak bisa terima program yang terlalu muluk. Waktu itu sama juga. Kemacetan hilang 3 tahun, akhirnya tidak terpilih. Nah, jadi memang butuh program-program yang bisa diterima saja oleh mereka. Kalau datanya ada, saya tunjukkan. Kalau data ini apa yang kemudian bisa Anda jelaskan Bang? Ini kemudian lebih banyak masalah kepribadian si bakal calon ini Pak Ahok. Tegas, ini jelas. Ini sudah ditunjukkan oleh Ahok. Pak Ahok ini sudah menanamkan standar tegas yang tinggi di Jakarta. Maka tegas menjadi pilihan. Risma, Buas, Sandiaga Uno, Riza Ramli punya nggak ketegasan? Punya saya yakin karena semuanya pemimpin. Sekarang tinggal warga Jakarta aja pilihnya. Bersih, tidak korupsi. Tiga-tiganya, 4-4-nya belum pernah masuk KPK. Jadi artinya secara kasat mata mau tidak mau kita anggap mereka bersih, tidak korupsi. Berpengalaman memimpin daerah, ini mungkin ada beberapa. Tapi bisa jadi yang dicari sebetulnya yang ini. Berpengalaman dalam memimpin. Kenapa Risma baru sebulan terakhir namanya berkembang dan langsung mencapai 25% tadi Anda katakan. Betul, itulah yang dicari. Tadi kita lihat calon-calon yang lain, semuanya pernah memimpin. Riza Ramli pernah, Buas pernah, Sandiaga Uno pernah, Risma pasti. Dan Ahok pun pernah memimpin. Tidak melulu memimpin daerah misalnya. Yang penting punya pengalaman untuk. Saya rasa yang dimaksud oleh responden memang berpengalaman memimpin daerah, tapi kelihatannya yang dituju adalah kepemimpinan, leadership dari mereka. Ini yang menarik sebetulnya, tidak kasar. Saya juga agak kaget juga munculnya kata tidak kasar dan 9,8%. Tapi Pak Ahok melihat survei kedai kopi. Kita lihat sehingga beberapa terakhir ini kalem beliau. Tidak lagi terlalu kasar. Satu lagi ya itu juga karena menunggu mudah-mudahan saja PDIP mau. Nanti kalau makin kasar boarding pass-nya bisa nggak dapat. Kita next kandidat yang paling dapat mengalahkan petahana. Kalau kita lihat ini juga, ini tadi dari kriteria-kriteria yang sudah Anda jabarkan ini ada nama-namanya. Apa yang kemudian Anda bisa jelaskan nih Bang Henry?
Ya ini, Dari yang menarik orang ke nih, orang nih. makanya yang menarik ini Riza Ramli. Kenapa Sandiaga Uno dianggap belum terlalu merakyat? Ini kalau di slide berikutnya kan ada beberapa persepsi tentang Sandiaga Uno. Ya. Nah itu di situ kita lihat bahwa ternyata persepsi mereka, rakyat terhadap Sandi Uno ini masih santun dan berpengalaman memimpin perusahaan. Jadi memang karakter yang paling lengkap ini ada di Risma. Dan saya yakin Pak Ahok mengerti itu bahwa lawan terberat ini adalah Risma. Pak Riza Ramli punya banyak hal, tapi kan kelemahan dia sangat jelas. Dia bukan anggota partai politik. Itu dia, boarding pass sangat susah Boarding passnya sulit. Sementara- Boarding pass yang paling dapat ini tinggal dicetak kan Tri Risma hari ini. Sandi Uno sudah punya boarding pass tapi kualifikasinya yang belum ya Bang? Belum, ini dia harus komunikasikan ini bahwa dia tegas, bersih dan merakyat. Oke. Dan merakyat tidak bisa disimbolkan dengan hanya datang ke pasar, Iya. tidak hanya bisa disimbolkan dengan mengendarai kendaraan yang murah. Ini perlu dibuktikan bagaimana merakyat itu sebenarnya. Oke, dengan bursa seperti ini Bang, dinamika yang seperti sudah kita lihat, apa yang kemudian, ini 1 bulan lagi waktunya cukup sebentar nih Bang, sampai akhir pendaftaran. Partai-partai banyak yang belum menentukan, menurut Ya. Anda akan berakhir seperti apa? Kalau memang akhirnya Risma maju, akan hanya 2 pasangan. Oke. Risma dan geng PDIP, siapapun itu wakilnya, dan dia punya keuntungan, punya jurkam Megawati, Prabowo, SBY. Belum tentu Jokowi. Jokowi terpecah, apakah akan ke PDIP Oke. atau ke Ahok. Oke. Tapi kalau Ahok sendirian, ya dia punya juga jurkam, Pak Wiranto, Surya Paloh, dan Setia Novanto. Jadi- Apa yang sinis sekali tuh bilangnya dengan nada-nada itu? Oh enggak. Oh, enggak, Menurut saya itu sama-sama. Oh, iya, Hanya iya. memang yang sudah membuktikan diri sebagai tokoh nasional kan adanya di kubu SBY dan Megawati Oke, tentunya. baik. Untuk kalau kita bicara Risma, kemungkinan mungkin saja Risma bisa saja terganjal karena boarding pass diberikan kepada Ahok. Ya. Siapa yang kemudian calon-calon potensial? Apakah Sandi dengan 3% tadi Anda katakan, apakah Menko Rizal Ramli, mantan Menko Rizal Ramli yang sampai sekarang belum jelas boarding pass Ya, atau ya. Jenderal Budi Waseso? Atau ada calon-calon lain yang Ini diperkirakan Anda bakal- perkiraannya hanya 2. Baik. Bisa jadi Ahok memang lawan bumbung kosong, Nah, gitu karena partai politik yang lain merasa sudahlah daripada kita buang-buang waktu, Buang-buang sudah uang. buang-buang uang Ahok saja. Tapi bisa jadi kalau kita pelajari sosok Prabowo, SBY gitu ya, nampaknya mereka jengah juga kalau tidak mengajukan calon. Dimajukan calon siapapun itu dan mengharapkan apa yang terjadi di 2012 terjadi lagi. Oke. Dan kalau kita lihat salah satu hal yang bisa membuat Ahok kalah itu ada 3. Apa Bang? Kalau menurut survei Kedai Kopi, yang pertama adalah Ahok terjerat hukum. Kemudian yang kedua ada koalisi antara Gerindra dan PDIP. Yang ketiga hanya 2 pasang calon. Nah ini yang bisa Bisa membuat Ahok kalah. membuat kejutan. Tapi belum tentu juga nama-nama ini yang kemudian pastinya nanti akan menjadi lawan Ahok di pilkada. Belum tentu. Kira-kira ini yang masih beredar sejauh Ini juga belum tentu loh. belum tentu. Kenapa saya katakan belum tentu? Iya. Kayak tadi saya bilang di bangku mati. Iya. Sekarang dia sudah tidak lagi bisa maju dari independen. Baik. Maka nasibnya dia tergantung dari 3 partai politik. Dari 3 partai politik ini pasti menginginkan sesuatu. Apa misalnya wakil. Iya. Kalau ada salah satu tidak puas dengan keputusan Ahok, Baik. mohon maaf Pak. Sementara Ahok selama ini bersikuku tidak ada syarat, tidak ada ini dukungannya dukungan gratisan. Baik, terima kasih Bang Heri. Mudah-mudahan kita melihat pilkada yang seru, dinamikanya semakin menarik. Tidak hanya dinamika, tapi kita juga harus memperhatikan masalah persiapan pemilu, bagaimana tahapan-tahapannya dan juga kualitas demokrasinya. Terima Dan kasih. mudah-mudahan saja survei ini membuat Pak Ahok lebih keras lagi bekerja sehingga banyak mendapatkan dukungan. Lebih lagi. keras bekerja, tapi lebih kalem dalam bersuara. Gitu dia. Terima kasih Bang Heri atas Terima kasih. perbincangannya malam Terima hari kasih, ini. Mas Budi.